Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi dengan saya Nur Hafifah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang dan juga bangun datar simetris dan bangun datar tidak simetris. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai angka Romawi. Pada hari ini kita akan pelajari ini adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita pertama masuk ke materi bangun. Nah, apakah kalian semua sudah tahu apa itu bangun ruang? Ya, jadi bangun ruang adalah bangunan 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau bisa juga disebut dengan isi yang dibatasi oleh sisi. Misalkan di ruang kelas kita ini adalah bangun ruang. Bangun ruangnya itu adalah bangun ruang kubus karena dia memiliki sisi yang sama. Jadi kubus merupakan salah satu bangun ruang. Gambar seperti ini, sisinya itu sama. Nah, kubus ini kita beri nama bangun ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu sifat-sifat dari kubus. Jadi, dari bangun ruang itu, setiap bangun ruang memiliki sisi, rusuk, dan juga titik sudut. Nah, sisi itu merupakan bidang yang membentuk suatu bangun ruang. Di sini ada contoh kubus di mana di sini terdapat sisi juga. Anak-anakku perlu perhatikan di sini tuh yang ini merupakan sisi. Kita hitung ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di sini sama seperti bangun ruang tadi, kita beri angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisi. Kita sebutkan dulu sisi yang pertama, yaitu ada di bawah, sisi A, B, C, D. Kemudian sisi yang kedua B, C, G, H. Sisi yang ketiga itu A, D, F, B. Selanjutnya yang kelima E, F, G, H. Selanjutnya C, D, F, G.
Kemudian sisi yang terakhir yaitu A, B, H, E. Jadi ada 6 sisi. Kemudian sifat yang kedua yaitu memiliki rusuk. Nah, jadi rusuk adalah garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi. Jadi di sini ada, coba hitung garis yang terdapat pada kubus ini. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dalam kubus itu terdapat 12 rusuk. Nah, kita identifikasi dulu yang mana termasuk rusuk. Yang pertama tadi rusuk AB, kemudian BC, CD, EF, FG, GH, kemudian AE, BH, CG, kemudian DF, selanjutnya AD, dan KE. Nah, di sini sudah ada dua sifat yang kita ketahui. Sifat yang ketiga tadi yaitu titik sudut. Jadi titik sudut adalah pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Nah, di sini kita lihat yang merupakan sudut. Di sini ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti ada 8 titik sudut. Kita tulis tadi titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, inilah sifat-sifat dari kubus. Nah, selanjutnya bangun ruang yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu balok. Tadi sudah pelajari mengenai kubus. Selanjutnya yaitu bangun ruang balok. Apakah kalian semua sudah mengetahui seperti apa itu balok? Perhatikan penghapus ini. Penghapus ini merupakan balok karena terdapat sisi yang berbeda. Nah, ini adalah contoh gambar dari balok. Nah, tadi sisi adalah bidang yang membentuk suatu bangun ruang. Tadi kubus memiliki 6 sisi. Kemudian balok juga memiliki 6 sisi. Memiliki 6 sisi.
kita tulis dulu yang mana termasuk sisi. Di sini ada sisi A, B, C, D. Kemudian yang kedua, lawan dari ABCD yaitu E, F, G, H. Kemudian dari sisi depan A, B, F, E. Kemudian lawan depan yaitu belakang, sisi C, D, H, G. AD, HE. Kemudian sisi BC, GF. Nah, ada 6 sisi. Selanjutnya rusuk. Kubus tadi memiliki 12 rusuk, sama seperti dengan kubus, balok juga memiliki 12 rusuk. Kita tulis yang termasuk rusuk. Yang pertama, rusuk AB. Kemudian BC. Selanjutnya CD. Dan AD. Kita pindah ke sisi atas, EF. Rusuk FG, GH, dan HE. Selanjutnya di bagian samping EA, AE, kemudian DH. Selanjutnya EF, dan CG. Nah, jadi balok juga memiliki 12 rusuk. Selanjutnya, ya sifat yang terakhir tadi adalah titik sudut. Titik sudutnya yaitu merupakan pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Nah, di sini coba perhatikan yang terdapat pertemuan dua rusuk atau lebih yaitu terdapat pada sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berarti balok juga memiliki 8 titik sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Ada 8 titik sudut. Jadi sifat-sifat dari balok dan juga kubus itu sama, hanya saja besar sisi dari kubus itu sama, sedangkan balok itu memiliki sisi yang berbeda. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jaring-jaring kubus dan balok. Jadi jaring-jaring merupakan rangkaian dari beberapa sisi sehingga membentuk suatu bangun ruang, misalnya kubus dan balok. Nah, aku coba perhatikan di sini kubus tadi ini kita akan mengetahui jaring-jaringnya. Dimana ketika kita akan membuat
kubus, kita bisa dengan membuka kubus ini. Nah, akan membentuk jaring-jaring. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring. Jaring-jaring juga disebut sebagai pola. Nah, bisa dilihat jaring-jaring kubus ini memiliki 6 sisi. Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara yang kedua yang bisa dilakukan yaitu dengan menciplaknya. Misalkan kita gambar. Nah, ini contoh jaring-jaring dari kubus. Kita menggambar sisinya itu sama. Nah, seperti ini. Ini dapat membentuk suatu kubus. Kemudian ketika kita bisa melakukan menciplaknya, kemudian kita bisa bentuk seperti jaring-jaring yang ada di sini. Selanjutnya yaitu jaring-jaring dari balok. Nah, contoh jaring-jaring dari balok ini hampir sama dengan kubus, hanya saja karena tadi kita sudah tahu bahwa terdapat sisi dari balok yang berbeda dengan kubus, di mana kubus itu semua sisinya sama, sementara balok itu tidak sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh jaring-jaring dari balok, di mana anak-anak bisa lihat bahwa di sini terdapat sisi yang berbeda. Sisi yang pertama itu lebih kecil dibandingkan sisi yang kedua. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh balok. Kita dapat membuat balok juga seperti kubus tadi, bisa dengan membukanya. Nah, ini contoh dari jaring-jaring balok. Terdapat 6 sisi juga. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, itulah jaring-jaring dari kubus dan balok. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai bangun ruang. Selanjutnya kita beralih ke bangun datar, simetris, dan tidak simetris. Bangun datar, simetris, dan tidak simetris. Untuk bentuk simetris itu ketika misalnya kita bercermin. Ketika kita bercermin, maka yang dihasilkan dari cermin tersebut adalah bentuk yang sama. Itu merupakan suatu yang simetris. Kemudian ibu akan membuat suatu bangun datar. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apakah kalian bisa menebak di mana bangun datar yang simetris dan tidak simetris? Nah, betul. Jadi gambar yang pertama merupakan bangun datar simetris, sementara yang kedua itu merupakan bangun datar yang tidak simetris. Kenapa demikian? Ketika kita menggariskan suatu sumbu di tengah ini, ketika kita lipat maka akan menutupi. Nah, contohnya di sini ibu sudah memgunting sebuah kertas yang membentuk bangun datar seperti gambar ini. Nah, di mana ketika kita lipat, kita berikan garis sumbu ini, sumbu L. Nah, ketika kita lipat sisi yang sepotong ini, maka akan saling menutupi. Itulah yang disebut dengan simetris. Kemudian pada bangun datar yang kedua, di mana ketika kita berikan sumbu di tengah, apakah sisi ini akan saling menutupi?
Ya, jadi ini tidak akan menutupi. Kenapa? Karena kita lihat di mana di sisi sebelah kanan itu lebih menjorong ke bawah, sementara sisi yang sebelah kiri itu tidak. Nah, di sini ada contohnya. Nah, di mana ketika kita melipatnya, ini tidak saling menutupi. Terdapat sisi yang terlihat ketika kita melakukan memotongnya dengan sumbu L ini. Kemudian ketika kita berikan lagi sumbu di tengah, sama saja, itu tidak akan saling menutupi. Terdapat sisi yang terlihat. Jadi dapat kita ketahui bahwa bangun datar yang pertama merupakan bangun datar simetris, dan bangun datar yang kedua itu tidak simetris. Selanjutnya yaitu cara membuat bangun datar yang simetris. Nah, cara membuat bangun datar simetris itu cukup mudah, dimana ketika anak-anakku melipat kertas, bisa melipat kertas, kemudian meneteskannya menggunakan cat air. Anak-anakku nanti bisa melakukan percobaan ini di rumahnya karena kita tidak sempat mempersiapkan cat air. Kemudian cara yang kedua yaitu kita bisa melakukannya dengan menggunting. Di sini ada gunting. Coba perhatikan. Kita melipat kertas ini menjadi dua bagian. Kita membentuknya, kita gunting. Hasil guntingannya itu akan membentuk suatu bangun datar yang simetris. Kertas itu membentuk juga garis yang simetris. Selanjutnya kita akan mencari benda-benda yang simetris yang berada di sekitar kita. Contohnya yaitu satu, penghapus ini. Penghapus ini merupakan simetris karena dia ketika kita kira-kira memasukkan maka akan membentuk suatu sisi yang saling menutupi. Kemudian gunting ini, apakah gunting ini termasuk benda yang simetris? Tidak ya, karena di sini lubangnya itu berbeda, maka dia tidak termasuk ke dalam simetris. Nah, jadi anak-anak di sekitar kita itu memiliki banyak benda yang simetris maupun yang tidak simetris. Kemudian selanjutnya kita akan pelajari mengenai garis atau sumbu dari bangun datar. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai bangun datar simetris dan tidak simetris, di mana yang disebut sumbu itu yang ini ya, titik-titik perpotongan dari bangun datar tersebut. Kita bisa melihat kertas ini membentuk bangun datar segi empat. Nah, ketika kita lipat, maka akan membentuk suatu sumbu yang di tengah ini merupakan sumbunya dan termasuk simetris karena dia saling menutupi. Kemudian juga ketika kita lipat lagi juga akan membentuk bangun datar yang simetris yang saling menutupi. Jadi persegi ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu yang pertama yang ini, kemudian sumbu yang kedua yang ini. Kita gambar ya. Terdapat dua garis sumbu pada persegi ini. Nah, ini merupakan bangun datar yang simetris dan memiliki dua sumbu. Jadi, dapat kita ketahui bahwa bangun simetris adalah bangun datar yang memiliki sumbu simetris adalah bangun datar simetris. Nah, contoh lain yaitu coba perhatikan jajar denjang ini. Jajar denjang ini merupakan bangun datar yang
tidak simetris, karena ketika kita berikan sumbu maka ia tidak akan saling menutupi. Selanjutnya yaitu mengenai pencerminan bangun datar. Nah, tadi ketika bangun simetris itu memiliki potongan, sedangkan pencerminan itu sama seperti simetris tadi. Ketika kita bercermin, maka hasil dari cermin itu adalah bentuk dari pencerminan bangun datar tersebut. Contohnya, coba kalian perhatikan, di sini merupakan pencerminan B ini. Bangun datar B ini merupakan hasil pencerminan dari bangun datar A. Jadi hasil dari bangun datar A ini sama juga dari bangun datar B karena merupakan pencerminan. Contoh lain yaitu bangun datar ini juga merupakan pencerminan bangun datar yang sama. Seperti ini bentuk pencerminan bangun datar. Kita berikan contoh yang lain, yaitu membentuk persegi panjang. Nah, ini juga merupakan pencerminan yang menghasilkan gambar yang sama. Nah, anak-anakku juga bisa melakukan percobaan bayangan di rumah. Misalkan ketika kalian menyalakan lampu kemudian berdiri di samping dinding, di mana akan menghasilkan bayangan dari tubuh kalian. Nah, itulah untuk materi kita hari ini mengenai bangun ruang dan bangun datar, simetris dan tidak simetris. Di mana kita pelajari tadi bangun ruang, sifat-sifatnya, balok dan juga kubus. Kemudian dari sifat-sifat bangun ruang, kubus dan balok itu memiliki 3 ciri, yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut. Nah, kemudian bangun yang simetris itu merupakan bangun datar yang memiliki sumbu simetris yang bisa saling menutupi. Kemudian pada pencerminan, ketika bangun datar itu dicerminkan, maka hasil pencerminannya itu merupakan bentuk yang sama dari pencerminan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang telah saya perbuat. Sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.